Hai Indonesia, bersama saya kembali Sansen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membangun brand produk Anda sehingga brand produk Anda mengalami peningkatan sales. Cara ini diambil dari framework pilar keempat dari platform yang kita bahas setiap harinya, yaitu framework stage atau panggung. Dan kali ini kita akan menggunakan panggung orang lain. Ada dua panggung yang bisa Anda gunakan untuk membangun cara ini. Cara pertama dengan panggung kita sendiri, dan cara kedua dengan panggung orang lain. Tapi di video kali ini kita akan membahas kita menggunakan panggung orang lain, stages orang lain. Oke? Nah, sebelum saya membahas caranya, saya ingin sharing kepada Anda dahulu flow bisnis yang benar dalam membangun brand kita itu seperti apa. Flow bisnis yang benar menurut A1 adalah konsumen mengenal produk Anda, mempercayai produk Anda, kemudian mereka mencari produk Anda di toko-toko, dan toko-toko pasti akan mencarinya ke distributor. Itu flow bisnis membangun brand yang benar menurut A1. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana membuat mereka kenal? Jawabannya sangat sederhana, dengan terus-menerus menampilkan iklan produk Anda, iklan brand produk Anda kepada mereka. Oke, semakin sering mereka melihat iklan produk Anda, semakin mereka mengingat produk Anda dan mereka menjadi kenal pada produk Anda. Hati-hati dengan stuck on round 2 problem. Jika Anda tidak melakukan flow bisnis dengan benar, ketika Anda mulai menawarkan produk Anda ke dealer dan muscle dealer Anda, mereka pasti akan sangat tertarik. Karena apa? Karena pasar memang sangat terbuka dengan brand yang masih baru, yang masih fresh. Mereka akan segera order. Inilah putaran pertama atau round 1. Kemudian mereka akan menawarkan kepada dealer-dealer mereka, kepada kaki-kaki mereka, toko-toko retail, sehingga mereka juga ikut order, dan stok pada round 1 ini, pada putaran pertama ini habis. Karena apa? Terjual ke toko-toko retail, dealer-dealer mereka, kaki-kaki mereka, belum ke user. Maka master dealer tersebut akan repeat order, dan ini kita sebut sebagai round 2. Nah, ternyata di round 2 ini mereka stuck. Produk mereka tuh nggak bisa jual. Produk Anda tuh nggak bisa mereka jual. Karena apa? Karena kaki-kaki mereka juga nggak bisa jual. Ternyata produk merek Anda itu tidak bisa diterima oleh pasar. Karena apa? Pasar, konsumen mereka belum mengenal merek Anda. Mereka belum percaya kepada merek Anda. Makanya mereka stuck. Akibatnya juga master dealer Anda juga stuck. Inilah yang disebut dengan stuck on round 2 problem. Oke? Jadi bagaimana caranya agar bisa sambil branding, Anda bisa sambil memulai mendistribusi produk Anda. Oke, kita akan bahas cara membangun brand produk Anda. Yang pertama, kenalkan produk Anda ke konsumen. Caranya sangat gampang. Anda cukup mengiklankan produk Anda ke konsumen secara terus-menerus, secara konsisten. Kenapa harus konsisten? Kita lihat iklan pada Aqua, iklan pada snack-snack yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat di masa kecil kita, iklan sampo, apapun itu. Sampai hari ini, iklan mereka itu nggak pernah putus. Karena apa? Karena mereka tidak ingin brand mereka itu hilang di ingatan orang lain, di ingatan konsumen mereka. Maka Anda harus lakukan iklan Anda secara konsisten dan terus-menerus, tidak putus. Karena jika Anda putus, bayangin, jika Aqua iklannya putus, apa yang masyarakat nilai terhadap Aqua tersebut? Saya yakin orang akan menilai, wah ini kayaknya Aqua udah mau bangkrut nih, soalnya udah gak ada iklannya. Wah, Aqua ini kayaknya penjualannya udah turun nih, karena udah gak ada iklannya. Makanya iklan itu gak boleh putus. Oke, jadi kenalkan produk Anda ke konsumen dengan konten yang ditujukan untuk konsumen, yang menunjukkan keunikan produk Anda, yang berbeda dengan produk kompetitor Anda, yang menunjukkan bagaimana produk Anda itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan konsumen tepatnya. Oke, nah kemudian yang kedua adalah kenalkan peluang bisnis Anda ke calon dealer atau calon master dealer Anda. Kenapa disebut peluang bisnis bukan brand produk Anda? Karena brand produk di luar sana tuh banyak. Yang mereka cari adalah peluang bisnis. Nah, yang disebut dengan peluang bisnis adalah, saya kasih contoh yang disebut peluang bisnis. Kita belajar dari Oppo dan Vivo.
Oppo dan Vivo, mereka benar-benar menyiapkan peluang bisnis buat toko-toko retail. Kita lihat, mereka iklan brand mereka di semua platform, di TV, di radio, di medsos, di YouTube, semua ada mereka, ada produk mereka, ada brand mereka. Jadi mereka yang buka jalan, sehingga konsumen-konsumen pada tahu produk mereka, sehingga konsumen-konsumen mencari ke toko-toko. Dan tidak berhenti hanya di situ. Mereka bahkan menyiapkan strategi-strategi dan cara berjualan kepada toko-toko. Buktinya apa? Kita lihat mereka kasih branding ke toko-toko berupa banner neon box, etalase, bahkan sampai mereka menyiapkan promotor. Sehingga toko nggak perlu jualan. Toko tuh hanya perlu buka toko dan stok barang, itu saja. Itulah yang disebut dengan peluang bisnis. Makanya nggak heran banyak toko-toko aksesoris handphone yang beralih menjadi toko handphone. Sangat banyak sekali. Nah, inilah yang disebut dengan peluang bisnis. Dan inilah yang Anda harus ciptakan peluang bisnis produk Anda kepada calon dealer atau calon master dealer. Oke, dan yang ketiga adalah gunakan stages orang lain, gunakan panggung orang lain. Tentunya panggung ini haruslah berisi orang-orang yang Anda targetin, ya, calon dealer, master dealer yang Anda targetin. Dengan caranya gimana? Gunakan stages dia untuk menyampaikan pesan peluang bisnis yang ingin Anda sampaikan kepada calon dealer dan calon master dealer Anda. Dilakukan dengan cara podcast, wawancara, kemudian minta stages orang lain tersebut untuk men-share atau memposting pesan Anda ke seluruh audiensnya dia. Jadi caranya gampang, lakukan podcast, wawancara, peluang bisnis yang ingin Anda sampaikan kepada calon dealer atau calon master dealer Anda. Oke, nah jadi Anda harus jujur terhadap apa yang ingin Anda sampaikan, karena jika Anda ingin bisnis Anda berkembang, jika Anda ingin brand Anda berkembang, kejujuran itu sangat penting, terutama benefitnya, bagaimana brand Anda bisa membantu mengubah kehidupan calon dealer atau calon master dealer Anda, itu sangat penting sekali. Ya, ini termasuk di dalam framework platform yang kita bahas setiap harinya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, 3 cara sederhana. Yang pertama, kenalkan produk Anda ke konsumen. Yang kedua, kenalkan peluang bisnis Anda kepada calon dealer atau calon master dealer Anda. Dan yang ketiga, sampaikan pesan Anda menggunakan stage atau panggung orang lain. Oke, semoga ini bisa membantu Anda mendapatkan ide-ide untuk mulai menggunakan cara yang berbeda dengan cara yang Anda lakukan sekarang, dan Anda bisa mulai memisahkan budget promosi Anda ke hal yang lebih tepat, yaitu iklan konsumen, sehingga Anda bisa mulai membangun bisnis Anda dan memenangi persaingan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sukses.